Shalom, selamat pagi. Sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam Gracia Hope Compassion Channel, di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kasih setiamu lebih daripada hidup kebaikanmu tetap untuk selama-lamanya. Bapa di surga, kami mohon pertolongan dari Roh Kudus. Kami percaya firman-Mu menjadi penolong yang dapat menuntun kami ke dalam jalan yang benar, Tuhan. Dan kami berdoa Bapa di surga, hikmat pengenalan yang benar akan Tuhan menjadi bagian kami. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Galatia yang ke-5 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Hidup di dalam kemerdekaan roh. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan dari ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Oke, sampai di sini dulu saudara. Di sini ada terbagi dua kelompok orang Kristen yang keturunan Yahudi dengan pemahaman mereka masing-masing. Golongan yang pertama adalah golongan dari Rasul Paulus yang berkata, dulu oleh karena roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ya, bukan karena bersunat atau tidak bersunat, tetapi karena iman yang bekerja oleh kasih dalam Kristus, maka kita percaya kita selamat. Dan golongan ini adalah orang-orang yang percaya oleh anugerah Tuhan dia selamat. Dan golongan orang Yahudi yang kedua, mereka meyakini bahwa bukan sekedar Kristus, tetapi harus juga melakukan hukum Taurat, supaya dengan demikian kebenaran yang mereka berharap oleh karena kebenaran karena melakukan hukum Taurat. Nah, firman Tuhan katakan, kalau kamu berpikir demikian, maka kamu hidup di luar kasih karunia. Kita tidak berpatokan lagi kepada bagaimana kita selamat oleh karena hukum Taurat, tetapi kita berpatokan kepada bagaimana kita selamat oleh karena iman. Supaya semua orang, baik dia Yahudi maupun bukan Yahudi, baik orang yang bersunat ataupun tidak bersunat, hanya oleh karena iman, maka kita percaya. Nah, saudara, ada kelompok yang mengajak untuk tidak menuruti lagi kebenaran itu. Karena mereka sudah tercemar pikirannya dengan berpikir bahwa keselamatan oleh karena perbuatan baik untuk melakukan hukum Taurat, maka mereka selamat. Itu salah, saudara. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Itu sebabnya, ya, Tuhan tidak mau kita tersesat. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saudaraku yang diberkati, jangan pikiran kita sesat dengan berpikir bahwa ada jalan lain selain Yesus. Ada cara lain selamat selain Yesus. Tidak ada cara lain selain Yesus, hanya karena iman saja, hanya karena anugerah saja, ya. Sola gratia, sola fide, dan sola scriptura, hanya karena iman, hanya karena percaya, hanya karena anugerah, dan hanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena firman kita selamat, bukan ada embel-embel tambahan-tambahan yang lain. Amin. Ayat yang ke-10, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat,
Mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukanlah batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan diri saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah ini juga saudara. Kalau kita sudah selamat oleh anugerah Tuhan, sudah selamat bukan karena sunat, sudah selamat bukan karena Taurat, sudah selamat karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan kita tidak membuat mengerjakan apa-apa lagi untuk mengalami keselamatan, bukan berarti ketika kamu telah menerima percaya Yesus dan selamat, kamu menggunakan kesempatan itu untuk kembali jatuh dalam dosa. Jadi tiga hal ini saudara. Saudara selamat hanya karena oleh anugerah, hanya karena firman, hanya karena iman. Ya, itu yang saudara harus percaya, itu percaya kepada dalam Yesus saja. Yang kedua, jangan menjadi kelompok yang selain percaya kepada Yesus juga percaya bahwa hukum Taurat itu menyelamatkan. Yang ketiga, saudara yang percaya kepada kasih karunia Tuhan, percaya kepada Yesus, percaya pada keselamatan daripada Tuhan, jangan menggunakan kemerdekaan itu sebagai alat untuk jatuh dalam dosa. Yang paling penting adalah saudara percaya hanya karena iman, sola fide, hanya karena firman, sola scriptura, hanya karena anugerah, sola gracia. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi bukan menjadi satu alasan bahwa saudara dapat jatuh bangun di dalam dosa, melainkan hiduplah oleh roh, maka engkau akan meninggalkan perbuatan-perbuatan daging. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Beberapa poin penting yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu pertama, hidup dalam kemerdekaan bukan perhambaan oleh karena hukum Taurat. Paulus menegaskan bahwa kita selamat bukan oleh hukum Taurat, bukan oleh ritual lahiriah seperti sunat, tapi oleh firman yang bekerja oleh kasih. Makna yang kedua, Kristus telah membebaskan kita dari beban hukum Taurat yang tidak mampu menyelamatkan. Peringatan jika kita mencari pembenaran lewat perbuatan atau aturan, kita justru memutuskan diri dari anugerah Kristus. Nah saudara, kita perlu berdiri teguh dalam kebenaran Injil sebagai anugerah, sebagai kasih karunia Allah, sebagai satu pedoman di dalam kehidupan kita, dan tidak mencari pengakuan Allah melalui apa? Perbuatan baik, prestasi rohani. Perbuatan baik adalah akibat dari keselamatan, bukan alat untuk mengejar keselamatan. Hal yang berbeda saudara. Bukan karena kita berbuat baik kita selamat, tapi karena kita sudah selamat, maka roh Tuhan itu yang memampukan kita berbuat baik. Amin. Hidup dalam kemerdekaan bukan diperhamba oleh aturan-aturan tambahan, melainkan kita diperhamba oleh Kristus Yesus yang menyelamatkan kehidupan kita. Yang kedua, waspada di sekitar kita. Jangan kita terkamiri dengan pengajaran-pengajaran di luar sana. Nah, Paulus menggunakan gambaran lomba lari. Jemaat Galatia semula berlari dengan baik, tapi ada yang menghalangi mereka, ada yang menghembusi mereka, ada yang mengkamiri mereka. Ajaran yang salah ibarat ragi kecil yang merusak seluruh adonan. Makanya perhatikan saudara, kalau saudara tidak sungguh-sungguh mengenal firman dan saudara terkamiri dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, maka saudara kemudian iman kita akan menjadi goyah. Sedikit kompromi dalam kebenaran bisa menghancurkan kemurnian iman. Nah saudara, mari kita perlu mengenal suara yang membawa kita menjauh dari Kristus, peka terhadap suara yang membuat kita jauh dari Kristus. Sebaliknya kita peka terhadap suara Kristus, suara Roh Kudus, Gembala kita yang agung. Firman Tuhan katakan, domba-dombaku mengenal suaraku dan mengikuti aku, demikian firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, orang yang betul-betul lahir baru, dia percaya kepada firman Kristus, dia mendengarkan firman Kristus, dia berjalan dengan Kristus. Amin. Waspada, jangan sampai kamu disesatkan. Yang ketiga, Paulus menegaskan bahwa kemerdekaan dalam Kristus bukan alasan untuk memuaskan keinginan daging, tapi kesempatan untuk melayani satu sama lain dengan kasih. Kesempatan untuk hidup benar, hidup berkenan, tidak jatuh dalam dosa, bukan sebagai satu alat untuk mengkompromikan. Oleh karena saudara jatuh bangun di dalam dosa, maka saudara berpikir, Yesus selamat untuk dosa-dosa saya kok. Lalu kemudian saudara seenaknya jatuh dalam dosa. Nah, saudara, hukum Taurat dirangkum dalam satu perintah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jikalau saudara mengasihi suami saudara, jikalau saudara mengasihi istri saudara, saudara tidak akan mengkhianati mereka. Karena saudara mengasihi mereka, saudara tidak akan menjadikan dosa itu sebagai bagian dari kehidupan saudara, karena saudara mengasihi orang lain. Saudara tidak akan mencuri,
barang orang lain kalau saudara mengasihi mereka. Amin. Makanya kasih itu sebagai dasar dari kebenaran yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita saling menggigit, saling menelan, kita saling membinasakan. Nah, saudara, kebenaran, kebebasan yang sejati menghasilkan pelayanan bukan egoisme. Orang yang masih berpusat kepada dosa, masih berpusat kepada diri sendiri. Makanya ada istilah narsistik, ya, narsisme, personality, ya, saudara, NPD, disorder, ya saudara, narsisme, personality disorder. Orang-orang yang menganggap dirinya itu segala-galanya, dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling jago, dirinya kemudian ketika dia berdosa nggak mau ditegur. Nah, saudara, kita tidak berpusat kepada diri sendiri, tapi kita berpusat kepada Kristus yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, karena Kristus yang hidup di dalam kita, hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Galatia 2 ayat 20. Ini hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kita hidup di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, dan kita tidak lagi hidup menurut cara-cara dunia. Kita hidup menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita karena kita sudah sungguh-sungguh dimerdekakan adalah kemerdekaan untuk kemudian kita pergunakan untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani sesama. Orang yang mengasihi Tuhan pasti tidak egoisme. Orang yang mengasihi sesamanya, dia tidak akan menyia-nyiakan pasangannya. Dan dengan demikian dia menjaga kekudusannya, dia tidak egois, saudara. Kemerdekaan yang mengasihi. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan, apakah kita hidup dalam keyakinan anugerah Kristus yang sudah menyelamatkan, atau kita masih berusaha membuktikan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk membawa kita di dalam persepsi kita menyelamatkan diri kita sendiri. Saudara, tidak, Yesus sudah menyelamatkan kita. Yang kedua, apakah kebebasan yang kita miliki justru membuat kita lebih mengasihi sesama, lebih melayani, atau nyaman dalam dosa? Perhatikan di dalam satu komunitas, saudara, orang yang egois, ketika dia membiarkan dirinya dikuasai dosa, komunitas yang ada di sekitar itu akan terganggu, tidak nyaman, saudara. Kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, maka kita tidak lagi dikuasai oleh egoisme. Ya, enaknya jatuh dalam dosa, itu merusak teamwork, itu merusak kasih di antara sesama kita, saudara. Tapi sebaliknya, jikalau kita sungguh-sungguh berdosa, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh berbalik, maka engkau akan dikasihi. Bahkan seluruh isi surga akan bertempik suara jika ada satu orang berdosa bertobat. Nah, saudara, yang ketiga, apakah kita peka terhadap ajaran yang menyimpang dari Injil yang sejati? Bukan karena ada kasih karunia kemudian kita seenaknya menyimpang ke sana kemari dan kemudian kita mengkompromikan segala sesuatu. Tuhan tidak berkenan, saudara. Makanya kita harus peka. Ajaran-ajaran yang mengajarkan kompromi itu bukan ajaran yang sejati. Amin. Melainkan ajaran-ajaran yang membawa kita itu mengalami penyimpangan. Dijauhkan dari penyimpangan, saudara. Mari kita sungguh-sungguh hidup benar, berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bukanlah kemerdekaan untuk berbuat dosa, melainkan kemerdekaan untuk diri kita sendiri supaya kita tidak dikuasai dosa dan kita berkemenangan. Supaya dengan demikian nyata sungguh bahwa oleh iman percayamu kepada Tuhan, engkau betul-betul selamat di bumi dan di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berterima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Kau berikan melalui Kristus. Biarlah kita tetap teguh dalam kebenaran, tidak terpengaruh, tidak terkamiri oleh ajaran yang salah, dan menggunakan kebebasan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu dan terimalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara tidak terikat dengan dosa. Saudara mengalami kelepasan kemenangan di dalam Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang dia perbuat dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Semua yang percaya diberkati, mengasihi Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin.